Gemuruh guntur yang tidak menentu terdengar di cakrawala ketika energi destruktif, mirip dengan keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi, melonjak, menyebabkan orang merasa sangat ketakutan saat melihatnya. Setelah muncul, roh petir telah mengunci orang yang paling dikenalnya, yaitu Beiming Longkun. Fluktuasi tak terbatas yang memancar dari tubuh orang tersebut menyebabkannya merasa sangat terancam. Luar lautan petir meletus dengan dahsyat, menyebabkan terbentuknya gelombang raksasa setinggi 10 km. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka menekan Beiming Longkun. Namun, menghadapi serangan yang datang, kilatan dingin yang mengerikan muncul di mata Beiming Longkun. Membuka mulutnya yang besar, ombak hitam lega menyembur keluar. Gelombang itu mengandung udara dingin dalam jumlah tak terbatas yang sepertinya mampu membekukan ruang. Keres! Saat ombak dan gelombang petir saling bertabrakan, gelombang petir langsung membeku. Saat lapisan es dengan cepat meluas, lapisan itu mengalir menuju lautan petir dengan kecepatan kilat. Blar! Sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga yang marah, keluar dari dalam lautan petir. Ketika mereka bertabrakan dengan lapisan es hitam, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Mu Chen duduk di platform petir, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pertukaran mengerikan yang terjadi di depan matanya. Ini adalah kekuatan sejati, yang dapat menghancurkan ruang dan menyebabkan langit dan bumi bergetar hanya dengan mengangkat tangan. Inikah kekuatan ahli Shizun? Seorang ahli sejati di dunia 1000 besar. Niat panas yang membara muncul di mata Mu Chen. Ini adalah tujuannya dalam mengejar kultivasi. Suatu hari nanti, dia juga akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Dengan cepat menarik nafasnya, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah lautan petir hitam yang bergejolak. Sampai sekarang, karena Beiming Longkun telah menjerat roh petir, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memasuki lautan petir. Meskipun sambaran petir hitam yang dahsyat itu menutupi langit, Mu Chen tidak merasa takut di dalam hatinya. Segera setelah dia meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba melesat, sebelum diam-diam memasuki lautan petir tanpa suara. Saat melihat ini, kilatan cahaya melintas di mata raksasa Beiming Longkun, sebelum serangannya tiba-tiba menjadi semakin tidak menentu, memaksa roh petir mundur, dari waktu ke waktu. Jelas sekali, dia mencoba mengalihkan perhatian roh petir. Jika tidak, begitu Mu Chen ditemukan, sambaran petir yang dilontarkannya akan menyebabkan dia segera berubah menjadi abu. Setelah melihat itu, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega, sebelum menatap serius lautan petir hitam yang tak ada habisnya di hadapannya. Mu Chen dengan erat mengepalkan tangannya saat pupil hitamnya menatap lautan petir hitam. Dengan mengatupkan giginya dengan keras, dengan sebuah gerakan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung melesat ke dalam. Ceplok! Saat gelombang besar terbentuk di permukaan lautan petir hitam, sosok Mu Chen sudah menghilang. Saat Mu Chen memasuki lautan petir hitam, dia bisa merasakan energi petir yang menyelimuti lautan ini. Di dalam laut ini, bahkan ada beberapa cahaya hitam ilahi yang berenang di sekitarnya. Mirip dengan hewan raksasa di laut, mereka menggeliat dengan cara yang menakutkan. Saat Mu Chen muncul, dia segera menarik perhatian beberapa petir ilahi hitam, menyebabkan mereka berenang mendekat. Jelas sekali, mereka telah menemukan fluktuasi energi yang berbeda dari fluktuasi energi mereka. Melihat reaksi mereka, Mu Chen buru-buru mengaktifkan tubuh dewa petirnya, menyebabkan sambaran petir hitam samar muncul di sekujur tubuhnya. Saat fluktuasi racun petir memancar, hal itu menutupi fluktuasi energi spiritualnya. Saat Mu Chen menyelesaikan tindakannya, petir ilahi hitam sudah melesat. Berenang di sekitar tubuh Mu Chen, mereka sepertinya mendeteksi sesuatu. Saat ini, Mu Chen tidak berani melakukan satu gerakan pun. Di tempat seperti ini, selama dia terlihat berbeda dari petir hitam ilahi, dia akan diubah menjadi abu oleh mereka. Untungnya, keberuntungannya tidak seburuk itu. Orang tua botak itu benar-benar tidak ingin dia dirubah menjadi abu. Setelah berputar di sekelilingnya beberapa saat, petir hitam ilahi mulai berenang menjauh. Bagaimanapun, mereka hanyalah bagian dari energi petir, dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak dapat membedakan Mu Chen dengan dirinya sendiri. Wah! Mu Chen menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya. Sambil bergerak, dia melesat langsung menembus lautan petir.
Lautan petir ini sangat luas, dan Mu Chen tidak tahu ke arah mana mencari pil Dewa Petir berada. Namun, setelah dipikir-pikir, benda itu seharusnya lahir di tempat yang energi petirnya paling tebal. Oleh karena itu, jelas bahwa kedalaman adalah tempat yang paling mungkin bagi lahirnya pil Dewa Petir. Saat dia mencari semakin dalam ke kedalaman lautan petir, petir hitam ilahi yang dia temui semakin menakutkan. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen merasa cemas dan tidak sabar. Meskipun dia mengandalkan tubuh Dewa Petir dan racun petir untuk menyembunyikan dirinya, ini hanya tindakan sementara. Juga, jelas bahwa keadaan ini tidak akan bertahan lama. Aku tidak bisa terus berada dalam kondisi buta arah ini, jika aku terus melakukannya, waktuku tidak akan cukup. Pikiran dengan cepat melayang ke benak Mu Chen saat matanya berbinar. Baru beberapa saat kemudian kejernihan muncul kembali di matanya. Sambil merenung dalam-dalam, dia bergumam, meskipun energi petir di dalam lautan petir ini menakutkan, lautan petir penuh dengan energi tersebut. Di antaranya pasti berisi beberapa informasi. Karena pil Dewa Petir adalah objek yang mewakili sumber lautan petir, energi petir yang beriak di dalam lautan petir pasti akan mendapat respons. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen akhirnya mengambil keputusan. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan benar-benar muncul, dia akan segera berbalik dan pergi. Mengandalkan penyembunyian yang disediakan oleh tubuh Dewa Petir dan racun petir, dia seharusnya bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Jika itu terjadi, dia dianggap telah gagal dalam tugas ini. Namun, saat ini, Mu Chen juga tidak punya jalan lain untuk dilalui. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko sebesar itu. Setelah mengambil keputusan, Mu Chen tidak ragu lagi. Sambil berpikir, sambaran petir hitam di sekujur tubuhnya menjadi sedikit redup. Saat sambaran petir hitam di sekitar tubuh Mu Chen berangsur-angsur meredup, dia langsung merasakan energi petir yang tenang segera mulai bergejolak. Faktanya, bahkan petir hitam ilahi raksasa di kejauhan sepertinya telah merasakan perubahan ini. Saat sambaran energi petir bersentuhan dengan tubuhnya dan langsung menembusnya, Mu Chen segera mengaktifkan tubuh Dewa Petirnya. Kilatan petir berkembang, menyelimuti tubuhnya sekali lagi. Petir hitam ilahi yang merasakan perubahan itu berhenti sekali lagi, sebelum perlahan-lahan berenang dan menjadi tenang. Hewan petir hitam melintas di mata Mu Chen. Menundukkan kepalanya, dia melihat ke arah suatu tempat di dalam lautan petir hitam legam, sementara kegembiraan muncul di matanya. Memang benar, dari energi petir itu, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi unik. Asal-usul fluktuasi itu ada di tempat yang dia lihat. Pil Dewa Petir pasti ada di tempat itu. Sambil bergerak, Mu Chen melintasi lautan petir seperti ikan, meningkatkan kecepatannya saat ia menyapu menuju lokasi itu. Saat ini, kurang dari separuh waktu yang tersisa. Jika Mu Chen tidak meningkatkan kecepatannya, dia mungkin tidak dapat melanjutkan dan harus melarikan diri dari lautan petir ini. Keringat dingin menetes dari wajahnya saat detak jantung Mu Chen meningkat. Saat ini, sedikit kecemasan dan ketidaksabaran muncul di matanya. Sementara hatinya tidak sabar seperti api yang menderu, tiba-tiba, matanya berkontraksi dengan keras. Dengan cepat melesat ke depan dan berjalan melalui cairan petir, telapak tangannya sepertinya menyentuh zat seperti membran. Sambil berpikir, sambaran petir hitam muncul dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuhnya saat dia perlahan menembus permukaan itu. Setelah melewatinya, dia bisa segera merasakan cairan penerangan hitam yang mengandung energi destruktif, telah hilang sama sekali. Pada saat itu, bahkan lautan petir di sekitarnya juga telah menghilang. Saat Mu Chen dengan penasaran melihat sekeliling, dia mengerti bahwa dia berada di ruang terisolasi yang tidak bergantung pada kedalaman lautan petir di sekitarnya. Jelas sekali, tempat ini hanya akan digunakan untuk menyembunyikan benda paling berharga. Jantung Mu Chen berdebar semakin kencang sebelum dia melihat posisi paling tengah dari ruang terisolasi ini. Segera, napasnya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara kegembiraan dan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan muncul dari wajahnya. Di kejauhan dalam pandangannya, teratai hitam selebar 1 meter berdiri mengambang di ruang gelap. Teratai itu sepertinya terbuat dari cairan yang terus-menerus bersirkulasi di dalam dirinya. Di posisi paling tengah teratai terdapat mutiara hitam, kira-kira seukuran kepala bayi, yang berputar perlahan.
Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar dari dalamnya, seolah-olah itu adalah asal mula energi petir dari langit dan bumi. Api muncul dari mata Mu Chen. Dia akhirnya menemukan pil Dewa Petir. Di dalam ruang terisolasi ini, Mu Chen melihat mutiara melingkar, yang kegelapan pekatnya mirip dengan lubang hitam, dengan kegembiraan yang tiada tara. Dari fluktuasi yang terakhir, Mu Chen tahu bahwa dia pasti telah menemukan targetnya. Pil Dewa Petir. Aku akhirnya menemukannya. Mu Chen menekan kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari dalam hatinya, dan terus menjaga kewaspadaannya. Dengan cepat melesat ke depan, dia mendekati teratai hitam mengambang yang sepertinya terbuat dari cairan hitam. Saat dia mendekatinya, Mu Chen dapat menemukan bahwa teratai hitam tampaknya tercipta dari cairan petir hitam. Namun, meskipun terlihat seperti cairan, hal ini memberikan perasaan misterius kepada orang-orang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, Mu Chen tidak dapat menemukan satupun jejak fluktuasi destruktif yang berasal dari teratai hitam yang terbentuk dari cairan petir. Ini sama sekali berbeda dengan energi petir tak menentu yang terdapat di lautan petir. Setelah menatap teratai hitam yang berbentuk cairan petir itu beberapa saat, Mu Chen mengalihkan perhatiannya ke pil Dewa Petir. Benda ini adalah tujuan utamanya, dan dia harus segera mendapatkannya, karena waktu yang tersisa semakin sedikit. Mengulurkan tangannya, bekas sambaran petir hitam muncul dari tengah telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir itu melesat keluar, dan melilit pil Dewa Petir seperti kepompong ulat sutera. Karena tubuh Dewa Petir Mu Chen telah menyerap sebagian energi dari petir hitam ilahi, pil Dewa Petir tidak menunjukkan perlawanan sedikitpun terhadap energi yang berasal dari sumber yang sama dengan dirinya. Dengan demikian, itu akan diperoleh dan disimpan oleh Mu Chen dengan cara yang sangat mudah. Melihat semuanya berjalan lancar, Mu Chen menghela napas lega. Kekuatan hisap meletus dari telapak tangannya, dan pil Dewa Petir, yang terbungkus petir, mendarat di tangannya. Blar. Namun, saat pil Dewa Petir turun ke tangannya, ruang terisolasi itu langsung bergetar hebat. Saat ruang itu terdistorsi dan melengkung, tanda-tanda kehancurannya mulai terlihat. Melihat tontonan ini, ekspresi wajah Mu Chen langsung berubah. Seketika, dia menyimpan pil Dewa Petir dan hendak pergi. Namun, saat tatapannya menyapu teratai cair hitam yang mengambang di tengahnya, sebuah pemikiran kecil memasuki benaknya. Meskipun dia tidak tahu persis apa gunanya teratai cair petir ini, karena ia lahir di tempat yang sama dengan pil Dewa Petir, itu jelas bukan benda biasa. Karena itu telah muncul di depan matanya, mengapa tidak mengambilnya saja? Jika tidak, berapa lama dia harus menunggu kesempatan seperti itu muncul kembali? Saat mata Mu Chen berbinar, dia mengulurkan tangannya. Kilatan petir kembali muncul dari tengah telapak tangannya, dan membawa teratai cair petir ke tangan Mu Chen. Setelah menyimpan teratai cair petir, Mu Chen tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi dan dengan eksplosif melesat keluar dari tempat itu. Melewati ruang terisolasi yang runtuh, dia muncul, sekali lagi, di kedalaman misterius lautan petir. Selup! Sambaran petir hitam menyelimuti tubuh Mu Chen. Meningkatkan kecepatannya hingga kemampuannya yang paling ekstrim, dia dengan gila-gilaan melesat menjauh dari kedalaman lautan petir. Blar! Namun, saat dia meningkatkan kecepatannya, raungan yang sangat ganas muncul dari roh petir, yang sedang terjerat oleh Beiming Longkun di udara. Tampaknya menjadi gila, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya, menyebabkan gelombang hitam yang tanpa henti mengalir ke arahnya meledak. Melihat ledakan kegilaan yang tiba-tiba dari roh petir, kebahagiaan memenuhi Beiming Longkun. Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya sudah menemukan pil Dewa Petir. Blar! Saat roh petir meraung, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga raksasa, ditembakkan. Bergemuruh menuju lautan petir, mereka berusaha menyerang dan membunuh Mu Chen, yang telah mencuri pil Dewa Petir. Namun, Beiming Longkun jelas tidak akan membiarkannya menyerang dan membunuh Mu Chen. Membuka mulutnya yang besar, udara dingin yang cukup untuk membekukan ruang menyembur keluar, menyebabkan sambaran petir membeku sepenuhnya. Melihat campur tangan Beiming Longkun yang tiada henti, roh petir menjadi sangat marah. Tubuh raksasanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi cairan petir yang menutupi langit. Dengan teriakan, ia bergegas menuju lautan petir.
Berubah menjadi petir hitam raksasa yang panjangnya kira-kira 1 mil, ia membelah lautan petir. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia turun ke suatu tempat di dalam lautan petir. Saat Mu Chen bergegas di lautan petir, niat dingin muncul dari setiap pori-pori tubuhnya, dan aura kematian yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Dengan marah mengangkat kepalanya, dia melihat lautan petir terbelah. Sambaran petir ilahi berwarna hitam, yang panjangnya kira-kira 1 mil, menembusnya. Mirip dengan hukuman surgawi, itu mengunci ruang di sekitarnya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindar sekarang. Wajah Mu Chen menjadi pucat pasi. Menghadapi serangan sebesar itu, tidak ada cara baginya untuk menghindari atau menahannya. Menghadapi serangan semacam ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Blar. Namun, ketika Mu Chen benar-benar tidak berdaya, lautan petir tiba-tiba terbelah oleh energi yang menakutkan. Udara dingin melolong dan mengalir deras, dan tepat sebelum petir hitam ilahi tiba, udara itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Crash! Udara dingin berubah menjadi gumpalan es, membungkus Mu Chen dan ditutupi oleh lapisan perlindungan. Jeb 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 jeblar ledakan. Saat petir hitam ilahi menghantam gumpalan es dengan ganas, lautan petir langsung meletus, menyebabkan cairan petir setinggi ribuan meter melonjak keluar. Retakan raksasa muncul dari gumpalan es. Namun, pada akhirnya, ia menahan serangan ganas dari roh petir. Tubuh Beiming Longkun yang raksasa dan tak berujung dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi tampilan rapuh dari lelaki tua botak. Turun ke hadapan Mu Chen, dia mulai mengaduk lautan petir di hadapannya. Di dalam, roh petir meraung dengan marah. Mengirimkan cairan petir setinggi ribuan meter, ia mencoba melancarkan serangan ke lelaki tua botak itu sekali lagi. HMPH. Saat melihat ini, lelaki tua botak itu mendengus dingin. Saat tangannya berubah menjadi ilusi, ruang di sekitar lautan petir tiba-tiba berubah, sementara udara dingin keluar darinya. Berubah menjadi penjara es. Bluar-bluar. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan penjara es itu, namun, ia masih belum bisa menghancurkan. Sebelumnya, lelaki tua botak itu takut pada roh petir yang akan menghancurkan pil Dewa Petir, oleh karena itu, dia khawatir jika harus menggunakan kekuatan sebesar itu. Setelah menjebak roh petir, lelaki tua botak itu berbalik dan menyeringai pada Mu Chen, sambil menggosok kedua tangannya. Mu Chen melotot tidak senang padanya. Namun, tanpa membuang waktu, sambaran petir hitam muncul di telapak tangan yang terulur. Setelah sambaran petir menghilang, pil Dewa Petir muncul dengan sendirinya. Samar-samar seseorang bisa melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di permukaan pil Dewa Petir. Saat terus berputar, gemuruh guntur yang rendah dan dalam terdengar. Saat melihat pil Dewa Petir ini, mata lelaki tua botak itu langsung memerah. Sambil meraih, dia mengambilnya. Meskipun sambaran petir hitam mulai menyambar telapak tangannya yang layu, dia tidak membiarkannya bergerak 1 inci pun. Pil Dewa Petir. Emosi memancar dari mata lelaki tua botak itu. Demi pil Dewa Petir ini, dia telah mempersiapkan selama ratusan tahun. Akhirnya, hari ini, keinginannya tercapai. Dengan pil Dewa Petir ini, dia akan mampu mengambil langkah maju dan menembus ambang batas Zizun tingkat 9, dan menjadi The Zizun sejati. Setelah mengungkapkan rasa emosional cukup lama, lelaki tua botak itu akhirnya kembali tenang dan menyimpan pil Dewa Petir. Menembus ambang batas jelas bukan perkara mudah. Meskipun dia berhasil mendapatkan pil Dewa Petir, dia masih perlu melakukan banyak persiapan untuk upaya ini. Mu Chen, perlakukan ini sebagai aku berhutang budi padamu, kata lelaki tua botak itu sambil memandang ke arah Mu Chen. Sambil tertawa, Mu Chen menjawab, "Senior, kamu terlalu sopan. Manfaat yang aku terima sudah cukup. Aku khawatir tidak dapat menerima bantuan ini." Memang benar, dia tidak hanya menerima versi lengkap dari tubuh Dewa Petir, dia juga memiliki jari racun petir hitam ilahi, serta pemberdayaan cahaya spiritual yang akan dia terima. Hasil panen ini sudah melimpah. Hai. Sepertinya keuntungan yang kamu peroleh memang cukup besar, kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum penuh perhatian. Melihat ekspresi lelaki tua botak itu, Mu Chen langsung tersenyum bersalah. Dengan lambaian lengan bajunya, teratai cair petir yang dia peroleh dari dalam lautan petir muncul di depannya.
Senior, ini adalah sesuatu yang kutemukan di tempat yang sama dengan pil Dewa Petir. Namun, aku tidak tahu apa benda ini, jelas Mu Chen sambil menunjuk ke arah teratai cair petir. Saat lelaki tua botak itu memandangi teratai cair petir, seberkas cahaya melintas di matanya saat dia menjawab dengan sedikit terkejut, sepertinya ini adalah teratai Dewa Petir. Harta karun surgawi yang sangat langka. Mirip dengan pil Dewa Petir, kemungkinannya sangat kecil untuk terlahir dalam energi petir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa lautan petir ini akan secara bersamaan melahirkan pil Dewa Petir dan teratai Dewa Petir ini. Teratai Dewa Petir, hanya dari penjelasannya, Mu Chen mengetahui apa itu teratai petir. Dari namanya jelas terlihat bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena teratai Dewa Petir ini ditemukan olehmu, seharusnya itu milikmu juga, kata lelaki tua botak itu sambil memberi isyarat dengan tangannya. Mu Chen memiringkan kepalanya ke depan. Jelas sekali, dia tidak pernah membayangkan lelaki tua botak itu akan begitu murah hati. Lagi pula, teratai Dewa Petir ini bukanlah benda biasa. Meskipun teratai Dewa Petir juga sangat langka, hal itu tidak banyak berpengaruh pada diriku yang sekarang. Sambil tersenyum, lelaki tua botak itu menjelaskan, keberuntunganmu cukup bagus. Teratai Dewa Petir ini akan memberikan efek yang sangat baik pada latihan tubuh Dewa Petirmu. Di masa depan, ketika kamu berlatih sambil duduk di atasnya, kamu akan mampu menyerap energi petir dalam jumlah tak terbatas darinya ke dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat karena akan meningkatkan perkembangan tubuh Dewa Petirmu. Setelah mendengar itu, Mu Chen merasa sedikit senang. Teratai Dewa Petir ini mempunyai efek yang tak terduga. Dia saat ini khawatir kalau tubuh Dewa Petirnya terlalu sulit untuk dilatih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teratai Dewa Petir ini akan membantu menyelesaikan beberapa masalahnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Mu Chen mengucapkan terima kasih dengan nada tulus. Meski agak berbahaya, manfaat yang diperolehnya cukup untuk menjamin dia melakukannya. Dia percaya bahwa akan ada banyak orang yang berjuang demi hidup mereka untuk menawarkan bantuan jika lelaki tua botak itu mengumumkannya. Namun, sayang sekali tidak banyak orang di level ini yang berani menahan petir hitam ilahi dengan tubuh mereka. Kalau dipikir-pikir, jika bukan karena hal ini, Bei Ming Long Kun tidak akan datang mencarinya. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua botak itu melambaikan lengan bajunya, meraih Mu Chen dan meninggalkan wilayah petir tingkat terakhir. Selanjutnya, pria tua botak itu tersenyum tipis sambil memandang ke arah Mu Chen. Sesuai dengan janjiku, aku akan membantumu dengan pemberdayaan cahaya spiritualmu.